mengucapkan terima kasih pada Pak Pendeta, artinya dan Ibu dan juga seluruh rombongannya berkenan hadir ke tempat ini, tempat usaha kami kafe ini. Semua beribadah pada Tuhan. Jadi apa yang kita miliki ini kita gunakan untuk beribadah. Saya punya kerinduan untuk kita beribadah bersama-sama di tempat usaha ini. Walaupun cuaca kurang bagus sore hari ini, tidak mudah bersemangat kita. Terima kasih buat saudara-saudara hari berliai yang berkenan hadir untuk kita bisa beribadah bersama Tuhan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ini kawasan kuliner. Di ujung ada 77 kuliner, 77 kontainer, dan ada tambahan lagi 14 non kontainer. Kebetulan saya sebagai ketua persatuan pedagang di sini. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini ada kafe Nostalgia, juga ada kafe Asmi, di sebelah ini Dayak pun mereka juga di ujung sana ada sedikit. Jadi kita punya 4 di sini. Dulu ramai sekali di tahun 2000 dari 2018, 2019 sampai tahun 2010. Sebelum Covid, bahkan saat Covid juga ramai. Jadi ini diuber-uber dulu karena banyak tamu, nggak boleh dempet-dempet dulu kan. Apa katanya, nggak boleh ngumpul. Setelah itu kan bergerak jauh-jauh. Memang yang duduk mepet-mepet itu ngopi orang besar itu kan. Jadi diuber-uber. Kami sempat didenda dulu 5 juta denda karena ngumpul banyak orang. Kamu mau masuk kita nggak mungkin nolak di saat Covid. Nah, jadi karena saya lihat ramai ujungnya, jadi saya tambah. Karena sejak setelah Covid Juni 2022 suasana berubah, ekonomi kurang baik, setelah berusaha mengangkat kafe apapun bentuknya montrok. Nah, kondisi ini sudah berlangsung 3 tahun. Juni 2022, 23, 24, 25 kan sudah begitu. Jadi sudah 3 tahun ini drop kafe cuma makan apa saja. Nah, dari 4 yang saya punya hanya 1 yang buka, tinggal Nostalgia satu-satunya. Bukan tidak ibadah saat ini. Kalau tutup semua ya susah lagi kita mau ibadah di mana. Makanya bagaimanapun sesulit apapun situasi ekonomi tetap kita harus buka walaupun tidak ada tamunya. Tinggal 1 ini yang buka. Mudah-mudahan dia jadi selamat. Penyelamat yang 3 tutup. Nah, situasi ini berlangsung lama, sudah 3 tahun. Situasi ekonomi yang kurang baik. Banyak tawaran-tawaran yang disampaikan untuk saya, suruh pakai pelaris. Oh, di sini banyak hantunya, ada yang ganggu, ada yang melempar segala tanah kuburan. Sama di sebelah juga Asmi, itu yang paling ramai loh. Jadi orang-orang melihat, tamu-tamu itu yang mau datang ke kafe, nggak lihat ini lah, Asmi kafe nggak lihat, padahal nggak punya alat terang. Jadi orang lewat, oh, kasar saya dari Asmi kafe, gelap, makan boleh terang dia. Jadi ada satu, itu yang membuat salah satu kosong. Tawaran banyak. Nanti saya bilang dukunnya. Ada yang mau jadi dukun gratis. Tawaran-tawaran. Kadang-kadang ya yakin lah lihat sesuatu. Sampai datang juga sini. Saya
Jadi kita berdoa pakai tangan kita sergam. Nah, kalau situasi begini, ini kan membuat kita semakin kan berubah pikiran. Selagi ini tagihan-tagihan itu setiap buka tidak buka bayar sewa, nggak urusan. Ada tamu tidak ada tamu sewa bayar, sewa. Ada yang buka dari 5 kontainer ini yang kita sewa. Ini nggak ini begini. Ini yang kita sewa. Enggak bertahun-tahun. Maka di data ini akhir bulan ini tidak dibayar, lunas tarik kembali. Ini pergumulan juga. Nah, itu dari mana kalau kita nggak buka? Nah, sewa ya tuh. Itu sampai tanggal 30 bulan ini, khusus ini, sudah dipanggil oleh Peradilan Agama. Dan lain 30, itu lunas tarik. Bongkar, ini barang punya kamu, silakan bongkar, bawa pulang. Tinggalkan kontainer itu aja. Ini budaya. Jam dulu apa ini bilang? Enggak teman nih. Ya kalau semua 5 ini bongkar semua. Berapa gitu? Dari gini-gini. Jadi mahal dari kontainer ini, di kontainer ini punya Pemda. Ini yang punya kita. Bagi yang belakang sana, sor, 25 kali 10. Ini pergumulan. Saya nggak cerita sama istri saya biar aja. Nanti stres lagi dia. Dan saat nyicil bayar, bayar. Tapi ngejar terus nih, karena dia bulan harus bayar. Bayar. Tapi dia ngejar terus. Dia bulan harus bayar. 5. Saya yang banyak di sini, orang lain. Nanti saya beli atau jadikan. Jangan saya pakai ramai kenyataannya. Ditawar lagi tunggu nih lagi supaya ramai. Berperang jiwa saya ini. Lima dukunnya ini, lima pendataannya ini. Sementara saya tanggal 30 harus harus check out di sini. Bongkar. Tinggal 10 hari aja nih, tanggal 20 hari. 10 hari ini pergumulan. Tidak ikhlas, sampai akhir bulan, buka, dua, balikan ke depan. Banyak yang itu sudah juga. Nanti 3 tahun buka. Katakan dia, nanti bisa katakan dia. Saya tidak bisa bertanya. Kalau sampai tiap bulan habis. Saya tidak bayar, bukan lebih parah lagi, mending bayar. Ini pergumulan, sampai tinggal lagi. Dukun kejar terus. Ayo pak, ikut dukun aja, ayo. Ini pasti ini. Pertama nih kalau dukun kawan. Ya tetap aja berdoa dengan ini. Sebelum 30 bulan kan. Tapi kita tidak akan berubah pikiran ke alam lain. Apapun yang terjadi, kita tetap menjaga kondisi. Amin. Kalau imannya kurang-kurang bisa berubah juga. Apalagi di tidak lain dengan 30 Agustus harus take out. Kalau tidak bayar. Kita berpikir, itu juga sukses kan? Dengan Tuhan, sukses pada sukses itu Tuhan kan? Ya tetap ya. Mungkin sukses yang tertunda ya. Tidak instan. Nah, ini pergumulan kita. Seperti apalagi saya sebagai tua di sini, macet begini kan, ini harus jadi contoh. Jadi kalau berdinas lagi yang teman-teman yang lain menunggak juga, mungkin dulu. Lagi saya lagi itu, kalau ini anggota aja. Jadi
Jadi kita bisa doa di tengah sebelah, katanya sebelah aja. Orang-orang yang setan itu, saya pernah lihat setan. Ada pendeta juga datang. Setan banyak. Datang. Mana aku bilang setannya? Pendeta juga. Jadi itu juga banyak setan. Mungkin karena setan banyak itu, lalu kamu gak mau masuk sini. Jadi diusir setannya. Biar kesini aja setan yang cantik-cantiknya di sini. Biar banyak orang datang. Setan yang ada itu orang-orang. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena mulai kami bisa kita berbagi bersama. Saya ingin ada gereja di sini tempat ibadah rutin. Sekarang sudah kita ada program kan? Bukan di sini tempat hiburan nyanyi-nyanyi, makan-makan, sambil nyanyi. Harus juga doa kita, harus cerita. Yang rumahnya nyanyi begitu-begitu juga kadang juga di sini. Apalagi kalau lagu dangdut, artisnya kita sambil berbicara dari sini saya lihat berubah. Nah mungkin ayah sudah mau sudah siap buat Shalom. Puji Tuhan, terima kasih karena Bapak Ibu Pendeta dan teman-teman semua. Syukur walaupun cuaca tidak mendukung, tapi kita tetap semangat. Ya, memang sebenarnya KPI penuh dengan perjuangan melakukan. Saya pernah membawa teman-teman juga berdoa. Saya bilang, maka sampai ada teman kami juga pendeta dari Kalbar. Dia bilang, ibu saya hanya melihat dari ujung ke ujung hanya tempat menteng aja yang terang. Kalau tempat yang lain gelap. Kenapa Pak? Ya, setelah saya pahami memang orang di tengah-tengah kami kan sudah dari waris. Jadi saya juga ada di tengah-tengah. Jadi karena kita terlalu dekat, nempel, akhirnya keimbas juga tempat kami. Jadi sering Pak kami lihat mobil lewat, sudah dikasih ratingnya mau berhenti. Jalan, tidak jadi. Sering, ada sampai 5 kali, 6 kali mobil lewat waktu di Asmi. Nah kalau di sini kami tidak terlalu perhatikan, kan kami baru di sini. Kemarin itu di Asmi, karena ada orang yang mau bilang. Jadi saya lihat juga bahwa karena imbas-imbas seperti itu, kita harus kuat dalam iman. Ya, kita harus kuat juga mendoakan. Jadi kami terus, kadang dengan Mama Ibu saya berdoa, kadang kami doa di sini, kadang juga di rumah, kami tetap menyerahkan dari Tuhan. Karena kita mau minta seperti ini dengan Tuhan, tapi kita tak mengerti apa maunya Tuhan. Yang penting kita sudah serahkan dengan Tuhan, kami sudah percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bertindak melakukan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu juga kami bersyukur karena kehadiran Bapak Ibu semua bisa mendukung dari usaha dan pekerjaan kami. Karena setiap lagi ada hamba Tuhan yang datang ke sini, ada yang mengatakan berhentilah apalah itu katanya. Ya, waktu didoakan. Nah, jadi ya saya percaya bahwa karena firman Tuhan mengatakan apabila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau jengking racun apapun juga semua akan takluk di dalam tangan Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, maka semuanya itu akan lenyap. Nah, jadi saya percaya juga bahwa dengan pasukan-pasukan kita sekarang ini menghancurkan, melenyapkan, mengusir segala pekerjaan setan iblis itu. Memang kita tidak bisa memungkirkan bahwa itu memang ada ya. Nah, terima kasih atas
semuanya dan kami serahkan. Cek satu. Puji nama Tuhan, luar biasa. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari lambaikan tangan yang bersukacita. Shalom. Shalom, luar biasa kesaksian yang kita dengar dari Bapak Menteri tadi dengan Ibu, luar biasa. Kita percaya firman Tuhan katakan dalam bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Sore hari ini kita buka hati kita mau bergembira karena Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun yang saat ini kendala-kendala yang dihadapi, masalah, pergumulan, percaya serahkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan karena Dia bertindak. Tidak hanya Dia baca Bapak Ibu, benar? Kita di tempat ini mau bersama-sama mendukung usaha pekerjaan dari Bapak Ibu menteri di tempat ini, supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membukakan jalan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kesediaan Bapak Pendeta untuk bawa kita dalam doa pembuka. Bapa di surga, Bapa yang baik, ajaib dan mulia, kepadamu saja kami percaya dan bersandar dan berharap. Tidak ada yang lain. Keluarkan kebutuhan yang percaya kami. Untuk kami tetap kuat teguh setia, percaya Tuhan kepadamu saja. Dan sampai pada saat ini, sore hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kami boleh bertemu di depan kami, Bapak keluarga kami menteng Tuhan Yesus di tempat ini. Beliau, mereka keluarganya mengundang kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu bersama-sama dengan anak-anakmu dan hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, mereka sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, semuanya karena kasih anugerah-Mu, kami percaya bahwa Tuhan membela keluarga mereka. Tuhan juga membela keluarga kami dan setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan juga membela dan memberkati. Terima kasih Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu, bagari kami dengan kuasa dan kemuliaan-Mu yang ajaib. Orang-orang kami kasih, anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun berada, Tuhan menjaga melindungi dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Tuhan kami bersatu juga pada saat sore ini. Bila ada kuasa lain yang mengganggu dalam ibadah ini, masuk kegelapan roh penguasa dari kedua tempat ini, siapapun dia, apapun bentuk rupanya, bahkan orang-orang Tuhan, bahkan guru-guru, yaitu penyembah berhala, yaitu penglari-penglari, semuanya itu kami ikat kalau katakan hancurkan segala kuasanya dalam nama Yesus. Terikat akan dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami, penolong kami yang kekal dan ajaib. Terima kasih kami bermulai pada ya sore hari kita ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau tidak keberatan, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, udara boleh dingin, tapi hati kita penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Sinaga. Kita buka hati kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang akan memampukan kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tetapi firman-Nya katakan kita akan dimampukan, dikuatkan untuk berdiri teguh, mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Banyaknya telah Kau perbuat, Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu berbicara kepada kami semua di tempat ini. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup. Rancangan indah, rancangan indahmu Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
setia Tuhan bagi kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melihat kami. Haleluya. Karena di tempat ini hanya Engkau yang kami andalkan, tidak ada yang lain. Amin. Di tempat ini hanya Yesus yang menjadi jawaban, tidak ada yang lain. Di tempat ini hanya Yesus yang berkuasa, tidak ada yang lain. Amin. Ya. Di tempat ini hanya Yesus yang memberkati, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus Roh Kudus, berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Kuasai kami di tempat ini, dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus setiap kami dan tempat ini, bahkan keluarga kami sekali lagi ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa takluk kepada nama Yesus. Segala kuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi takluk kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, karena firman-Mu lah yang menyelamatkan, firman-Mu lah yang membebaskan, firman-Mu lah yang memerdekakan. Dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Amin. Walaupun ada tantangan, percaya saja kalau kita datang kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Karena firman Tuhan yang bilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban nggak tahu, nggak lihat tadi muka Bapak Menteng itu, ya, beban beratnya seperti berapa ton itu. Dia pura-pura senyum aja di depan kita itu, ya. Kalau di rumahnya hatinya meringis, saudara jangan lihat-lihat dia senyum-senyum gitu, ya. Jantungnya itu sudah tidak normal lagi berdetaknya, jantung der itu, iya kan? Tapi perhatikan baik-baik, firman Tuhan mengatakan begini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apa janji Tuhan? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. 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 Kita lihat kelegaan Tuhan yang akan Tuhan lakukan bagi keluarga ini, bagi rumah tangga ini. Amin, saudaraku. Ya, pasti terjadi. Amin. Karena kita datang kepada Tuhan, kepada nama yang memberi kemenangan, kepada nama yang memberi kehidupan. Nama siapa? Yesus. Namanya Yesus. Saudara kalau lari kepada nama yang lain, ya perhatikan baik-baik, dia akan minta tumbal. Ya, saudara mau lari kepada nama siapa? Jin tumbang kahayang kah? Ya, jin tumbang rungan kah? Jin tumbang kahayang sangat terkenal di sini. Ya, jin tumbang rungan juga. Ya, saudara mau lari kemana? Selalu akan ada tumbang. Ya, kalau nggak hidup saudara, anak-anak saudara, generasi saudara, itu sudah pasti. Itu makanya kita harus datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, usaha bikin penglaris. Ya, ya, bikin ini, bikin itu, minyak perkasi, minyak sinyong-nyong, minyak apa lagi? Karena yang kami layani itu begitu. Coba tanya Ibu Ranta itu dulu waktu bikin usaha. Tanya Pak Ranta itu. Aduh, minyak. Ya. Apa yang terjadi? Lalu akan ada tumpah. Ya, karena kebahagiaan yang sejati, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, kelegaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus, nggak ada di tempat yang lain, tidak ada kepada nama lain. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Siap mendengar firman Tuhan? Siap. Ini akan ada terobosan yang baru. Ya, setan-setan banyak di mana-mana setan. Betul nggak? Betul. Dunia ini sudah dikuasai kegelapan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, terang Kristus terpancar melalui hidup kita. Amin. Amin. Setan di sana, setan di sebelah sana. Terus kalau ada setan terus mau apa? Kita yang harus kuat di dalam tuh, tetap ikut Tuhan.
Amin, saudaraku. Karena pekerjaan iblis itu, Bapak Ibu ini perhatikan. Firman Tuhan bilang begini loh. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup yang berlimpah. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis, pekerjaan setan-setan. Pencuri datang apa? Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Nah, apa tujuan Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan? Nanti kita bahas nanti. Ya, dalam pertemuan-pertemuan doa dan pertemuan-pertemuan ibadah minggu. Ya, karena Tuhan datang supaya kita hidup berkelimpahan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mempunyai maksud dan rencana, tujuan yang sempurna atas hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita diselamatkan Tuhan, kita diciptakan Tuhan, kita diberikan Tuhan napas hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk senang-senang kita, bukan. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Itu makanya selalu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuh, tadi kan udah bicara setan-setan kan? Memang benar banyak setan. Iblis itu berkeliling mencari mangsanya, siapa yang dapat dia telan. Memang benar. Nah terus kita mau mengalah, kita harus tegak dalam Tuhan dan mengalahkan dia. Amin. Karena kita sudah diberikan Tuhan kuasa di dalam Kristus. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Itu makanya kalau kita sudah lahir baru, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi setiap orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa loh, menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa. Kalau anak boleh nggak minta sama bapaknya? Diberi kuasa menjadi anak. Tapi kalau kita belum menjadi anak, ya kita harus jadi anak dulu. Karena kita harus menerima kuasa sebagai anak. Anak boleh masuk ke rumah bapak kan? Boleh. Kecuali anak itu sudah memberontak, ya, lari kemana-mana. Anak berhak masuk ke rumah bapaknya. Berhak gak meminta sama bapak? Itu makanya kita diberi Tuhan kuasa di tempat ini untuk meminta kepada bapak. Bapak, berbelas kasihanlah sama keluarganya Pak Menteng itu Tuhan. Lihatlah hatinya itu Tuhan. Begitu, amin. Ini perhatikan firman Tuhan, Mazmur 127. Apa yang mau Tuhan sampaikan di tempat ini? Ya. Nih, perhatikan baik-baik. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 saja. Haleluya. Mazmur 127 udah dapat? Betul? Buka Alkitabnya di HP. Atau Alkitabnya kalau nggak bawa, buka Alkitab di HP. Kalau nggak punya Alkitab di HP, malam ini download. Amin. Aduh, saudaraku, Alkitab itu sumber kehidupan kita, firman Tuhan itu. Mazmur 127 udah dapat? Ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Biar telinga kita, hati kita, jiwa kita dan semua yang di sekeliling ini mendengar. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Sudah dapat katakan amin? Nyanyian Ziarah Salomo 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dia memberikannya kepada yang apa? Kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang percaya katakan amin. Amin. Firman Tuhan nih. Nyanyian ziarah. Saudara, kalau ada kata ziarah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perjalanan menuju rumah Tuhan. Ya, itu artinya. Ya,
Nah, firman Tuhan ini bilang melalui Salomo bilang ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang apa? Yang membangunnya. Sia-sia. Bapak Ibu, Pak Menteng, saya mau kasih tahu, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kita, rumah berbicara tempat kita bernaung. Itu rumah. Saudara bisa pergi kemana saja, ke luar negeri, ke hotel-hotel mewah, ya, mau pergi tamasya ke kemana, ke luar negeri sana, ujung-ujungnya pasti kembali ke rumah. Karena rumah itulah tempat yang paling nyaman. Betul nggak Bapak Ibu? Tidur di rumah adalah tempat tidur yang paling nyaman. Walaupun kawan springbed kita udah mau keluar. Benar nggak? Kemanapun kita coba mau ke hotel bintang 5 kan, tetapi selalu ujung-ujungnya rindu rumah. Benar kan? Rumah berbicara tentang kehidupan, tentang kehidupan. Tempat kita bernaung. Rumah berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang pekerjaan. Rumah berbicara tentang pelayanan. Rumah berbicara tentang usaha. Rumah berbicara tentang keluarga. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun apa? Membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangun hidup kita, perhatikan Bapak Ibu, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, firman Tuhan sudah tertulis ini, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Amin. Sia-sia. Yang ada hanya yang mata. Ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kita. Hayalan kita terlalu jauh ke depan, nanti kita akan hancur dengan hayalan kita. Aku lagi mau jual petak. Aku lagi mau jual villa, ya, sekian miliar. Nanti untungnya begini begitu. Saudara, perhatikan baik-baik. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangun. Itu sebabnya dasarnya haruslah firman Tuhan. Dasarnya haruslah firman Tuhan. Saudara pernah ingat enggak? Ada orang yang membangun di atas batu dan di atas pasir? Ya. Mereka membangunnya di atas batu. Artinya apa? Di atas kebenaran firman Tuhan. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Barang siapa yang melakukan apa yang kukatakan, dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Artinya membangun rumah di atas perkataan Tuhan, di atas firman Tuhan. Kalau banjir datang, kalau badai datang, rumah itu tetap berdiri, tetap kokoh, tidak akan hancur oleh angin, oleh banjir yang besar, kata firman Tuhan. Tetapi kalau di atas pasir, membangun begitu mewah, tapi di atas pasir, begitu datang banjir, angin dan badai, rumah itu akan segera runtuh. Itu firman Tuhan yang bilang, Bapak Ibu. Itu makanya perhatikan baik-baik. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Biarkan Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kita, atas rumah kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita yang berjaga dengan amin. Izinkan Tuhan, minta Tuhan. Tuh, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu, kita mau bikin CCTV sekian puluh, dari sudut sana, sudut sini, ujung sana, ujung sini. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengawal, yang menjaga, semuanya menjadi sia-sia. Tuh,
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, ya, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah tuh, banting tulang, banting setir, banting anak, banting istri, banting piring, banting pintu. Ternyata kerja berat, kerja keras, ya, untuk menikmati roti. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Artinya ini bekerja lembur, bukan duduk-duduk santai-santai, bukan. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, yang membangun itu semua, sia-sia. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Sebab apa? Sebab Ia, Tuhan, memberikan kepada yang dicintainya, yang dikasihinya, milik kepunyaannya itu, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kok pada waktu tidur ya Pak Pendeta? Ya, di luar pikiran kita Tuhan sedang bekerja. Tuh, asal kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Di luar pikiran kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Belum kita bergerak, Tuhan sudah memberkati. Amin, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan bergerak. Amin. Sebelum akhir Agustus ini, seperti kata Pak Menteng tadi, kita minta sama Tuhan biar mujizat terjadi. Amin. Amin. Nggak ada aminnya, mau mujizat terjadi enggak? Amin. 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 Nggak ada yang mustahil. Andalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia pasti tentu mempunyai pengharapan kepada Tuhan, diundangnya kita di sini kan? Iya. Kalau dia nggak punya pengharapan kepada Tuhan, mana mungkin kita diundangnya di sini? Benar nggak Pak Menteng? Ya. Karena punya pengharapan kepada Yesus kan? Amin ya Bu Menteng juga ya. Nanti lihat pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan itu pangkal selamat. Artinya apa? Berkat Tuhan itu membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin kita merendahkan hati kita. Oh ya Tuhan, jujur kayak aku ini bisa melaksanakan ini, menerima berkat ini melalui satu karena Engkau. Tuh, amin saudaraku. Sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tinggallah dalam hadirat Tuhan, tenanglah dalam hadirat Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan turut bekerja? Itu bagian kita sekarang. Ya Pak Pendeta, bejur kata Pak Pendeta, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia loh. Tapi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Amin. Sekarang bagian kita apa? Tuhan sudah berfirman melalui hambanya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia kamu membangunnya. Kalau bukan aku yang menjaga, mengawal engkau, mengawal kotamu itu, mengawal usahamu itu sia-sia. Pengawal berjaga-jaga. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Siap mendengarnya? Siap mendengarnya? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan yang membangunnya? Ini sudah sering kita dengar. Matius 6 ayat 33. Haleluya. Sampai jam 12 malam kok saudara belum lapar kan? Kata Pak Menteng tadi. Amin saudaraku. Matius 6 ayat 33, kita baca bersama-sama yuk. Sudah? Mulai ayat 31 saja, saya bacakan ayat 31 sampai 32 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya benar, bangsa-bangsa orang yang tidak mengenal Tuhan itu mencari rezeki dengan berbagai macam cara, benar enggak? Dengan berbagai macam cara. Kita juga perlu rezeki. Tuhan bilang, ya semua orang itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya mereka memang mencarinya, mereka memang menginginkannya, tapi kamu jangan khawatir. Firman Tuhan bilang apa? Dasar kita tidak menjadi khawatir itu. Dasar ketidakkhawatiran kita itu apa? Nih, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu, akan ditumpahkan kepadamu. Saudara, kalau bahasa Ibrani-nya, carilah itu bukan sembarangan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kata cari ini bahasa aslinya nih, zeteo, yang artinya itu memang mencari, tetapi bukan cari biasa. Dapat, nggak dapat nggak apa-apa, bukan begitu. Mencari yang diartikan di sini ini seperti orang yang kehausan mencari air. Pernah nggak mengalami itu? Pernah nggak? Aduh, mau mati aku kalau nggak minum nih. Begitu. Itu kata zeteo itu seperti itu. Bukan seperti kita membaca biasa, tetapi carilah dahulu. Bukan, tetapi orang yang hasrat. Nah, tuh. Hasrat. Kalau orang haus tuh hasratnya ingin minum itu, aduh, nggak bisa dibendung, benar nggak? Kalau kita sudah kehausan, apalagi kalau lapar kita, mau cari makanan sampai menggigil, benar nggak? Tuh, mencari itu yang seperti itu yang dimaksud firman Tuhan. Carilah dahulu, utamakan, itu artinya dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahannya Tuhan, tentang aturan-aturannya Tuhan, tentang hukum-hukumnya Tuhan. Itu utamakan dulu. Cari dulu Tuhan, utamakan Tuhan dulu. Dan kebenarannya, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, lakukanlah sebaik-baiknya. Utamakan Tuhan, amin. Amin. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita bangun pagi-pagi berseru kepada Tuhan. Angkat tanganmu sama Tuhan. Tuhan, tolong aku nggak sanggup. Tolong aku Tuhan. Utamakan Tuhan. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Hauslah akan Tuhan. Dan kebenarannya, firman-Nya, perkataannya, cari dulu itu. Janji Tuhan, semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa, yang dicari tetangga kiri kanan kita, yang dicari orang Palangkaraya ini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Akan ditambahkan. Kalau Tuhan sudah berfirman begitu, tidak ada satupun yang sanggup menghalangi. Amin. Tidak akan ada sanggup sesuatu apapun yang akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, akan dilimpahkan Tuhan kepadamu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Lihat nanti pembelaan Tuhan.
Lihat pembelaan Tuhan. Lihat pembelaan Tuhan. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan pendeta Daniel Sinaga. Ini firman yang mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Cari dahulu, utamakan Tuhan. Tunduk taat kepada firman. Amin, saudara. Itu namanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Percaya saja. Amin. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Bagaimana caranya supaya tidak menjadi sia-sia? Utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percaya saja. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Dia rindu hidup kita terus diberkati supaya kita menjadi berkat. Lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Itu artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan bagian kita. Nanti kita akan lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Saya percaya Tuhan pasti membela di tempat ini. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti bela. Karena kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti Pak Alus ini sama Ibu lah, kita mau berdoa untuk Ibu, untuk Bapak dan Ibu Menteng ke depannya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Lebih dari hidup. Bapa, firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini. Teguhkanlah itu Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Karena mereka mengundang kami ke sini karena nama-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami loh Bapa. Keluarga ini mengundang kami ke tempat ini karena Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kami tidak Tuhan, tetapi karena Engkau. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Teguhkan janji-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadilah seperti yang mereka rindukan. Usaha mereka boleh berjalan kembali. Segala kuasa-kuasa yang coba bekerja di tempat usaha mereka ini, di sekeliling tempat ini, apapun itu semuanya itu kami hancurkan. Kami patahkan kuasa, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Bahkan niat-niat orang jahat, roh iri, dengki, roh tenung, roh sihir, kuasa-kuasa perdukunan, demi nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus kami batalkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus. Kemurahan-Mu. Mari kita angkat pujian ini kepada lebih dari hidup. Yesus Tuhan. Bahwa
untuk bulan ini. Oh, Rabba kasih ke lihatlah Tuhan memperhatikan Tuhan pemberian Tuhan. Dia datang kepada Engkau. Dalam nama Yesus berkati keluarga ini Tuhan. Berikan pertolongan yang daripada Engkau. Segala kuasa-kuasa yang coba menekan mereka, yang coba mengalihkan hati mereka daripada Yesus Kristus Tuhan, yang coba mencari berkat Tuhan atas hidup mereka. Demi nama Yesus kami berdiri di hadapan Tuhan membela mereka. Segala kuasa-kuasa itu, roh jahat, roh pencuri, kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi berkat Tuhan tercurah di tempat ini mulai hari ini, yang menghalangi berkat Tuhan tercurah di tempat ini mulai hari ini. Segala kuasa-kuasa itu, roh jahat, penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa perdukunan, roh teritorial, semua itu kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, berkati dia Tuhan, biar dia melihat kebaikan Tuhan, biar dia memuji kemuliaan Tuhan, biar dia memuji namamu Tuhan, melalui pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupnya, melalui pembelaan Tuhan, biar dia bertekuk lutut di hadapanmu Tuhan. Demi nama Yesus, dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan yang sejati. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sebelum berakhir bulan ini Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Belalah mereka Tuhan, idolakan, bela mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, kirimkan Tuhan pelanggan yang bawa ke tempat ini. Dalam nama Yesus, diberkatilah tempat ini. Diberkatilah tempat ini. Diberkatilah tempat ini. Bagi kemuliaan Tuhan, diberkatilah tempat ini. Usaha mereka diberkati dalam nama Yesus. Hidup mereka dijaga tetap kudus di hadapan Tuhan. Semuanya usaha mereka yang empat-empatnya ini Tuhan, dalam nama Yesus berkati Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja dan yang terus bekerja. Dalam nama Yesus kelepasan terjadi di tempat ini. Terobosan terjadi di tempat ini. Demi nama Yesus. Dan nama Tuhan Yesus yang dipuji. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada pekerjaan roh setan, roh iblis, roh apapun namanya yang menghalangi ketika kami berseru kepada nama Tuhan. Terjadilah Tuhan. Dalam nama Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diberkati Pak Menteng, hidupnya menjadi berkat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Doakanlah tempatnya. Kalau ada minyak, ambil minyak. Nanti sama mama Ibu Siros, Ibu. Tutup dulu yang, tutup dulu aja. Ya kita tutup dulu sebentar ya. Bu, nanti dulu Bu, kita tutup dulu Bu. Nanti kita bergerak. Hah? Percaya Tuhan sedang bekerja ya. Percaya. Malaikat Tuhan sedang bekerja. Demi nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau sedang bekerja, karena Engkau yang kami harapkan, karena Engkau saja yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapilah tempat ini sekali lagi Tuhan. Urapi tempat ini. Urapi tempat ini. Bahkan tempat di tempat ini Tuhan Yesus yang milik punya mereka, kuduskan Tuhan. Kuduskan dalam nama Yesus. Kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Adalah malaikat surgawi menjaga-jaga dalam nama Yesus. Tempat ini akan berjalan dengan baik, mendapatkan keuntungan karena mereka mencari Tuhan. Tempat ini akan berjalan dengan baik karena mereka mengandalkan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami. Teguhkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai kau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati hidup nikahmu, rumah tanggamu. Bila kau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mencari wajah Tuhan, bila kau sungguh-sungguh membawa hidupmu hanya kepada Tuhan, maka semua berkat itu akan mendatangi kau. Semua berkat itu akan mendatangi kau. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Engkau tidak akan menjadi turun. Oleh karena engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berkati. Ya, boleh berdoa untuk resolusinya ada orang mau kopi teh. Ya, berdoa dulu yuk. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Bapa. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini karena kasih anugerah dalam hidup kami. Ini bukan karena kekuatan Tuhan, bukan
bukan karena kehendak kemauan kami Tuhan. Tapi kami percaya pasti ada kehendak Tuhan yang baik bagi kehidupan rumah tangga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menikmati mencicipi makan dan minum di tempat ini. Tuhan suci kuduskan makan minum ini agar menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami Tuhan. Bahkan untuk kami mempersembahkan Engkau, kehidupan kami mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sambut berkatmu penuh dengan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Pak, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, aduh Luis. Lama gak ketemu. Masih dia, ya tadi mau keluar siap. Anak saya. Oh ya Kak, Bapak bawa ke sana yang satu terakhir. Kemudian bulan dana mana be? Dana mana? Oh dia kata seminarnya jadi salah bisa. Tangan keberataannya bisa kalau dia bilang jangan. Dia nak jalan. Apa
Ini yang paling aneh. Kamar mandi berapa di belakangnya? Untung kah doa dulu. Ku di kau
Makanan drink pertama 100% putri dan cuci piring dari tumbuhan. Aku